Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pengetahuan akan apa yang kita imani adalah hal yang sangat penting. Karena melalui pengetahuan itu kita bisa membedakan ajaran demi ajaran. Saudara, di dalam iman Kristen kita, di dalamnya adalah ajaran-ajaran kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu orang Kristen harus mau belajar ajaran-ajaran iman Kristen. Karena iman bukan sesuatu yang buta, tetapi iman Kristen adalah sesuatu yang bersifat celik di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, dari masa ke masa, iman Kristen selalu mendapat tantangan demi tantangan. Salah satunya adalah dengan kehadirannya ajaran-ajaran sesat di setiap masa. Saudara, ajaran sesat bukan sekedar beda ajarannya, tetapi saudara, ajaran sesat itu hendak merenggut keselamatan kita di dalam Kristus. Saudara, ada ajaran sesat yang ekstrim berbeda. Namun saudara jangan lupa ada ajaran sesat yang mirip-mirip. Dan hanya menyisipkan ajaran tertentu yang jika kita tidak renungkan dengan baik, maka kita bisa tersesat. Karena ajaran itu selalu hendak merendahkan Kristus dan karyanya di atas kayu salib. Saudara, sebagai orang percaya, kita perlu sungguh-sungguh waspada dengan banyak mempelajari firman Tuhan dengan teliti. Dan kita perlu bergereja di gereja yang memiliki pengajaran yang kuat, yang sehat. Itulah saudara, yang membuat kita bisa lepas daripada kesesatan di dalam dunia ini. Saudara, mari kita membaca Galatia pasal 1 ayat 6-10. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Kristen di kota Galatia tidak luput dari masuknya ajaran-ajaran Yudaisme yang berjubah kekristenan. Saudara, ajaran Yudaisme itu, saudara, disusupkan ke dalam kekristenan sehingga seakan-akan merupakan bagian daripada kekristenan. Saudara, orang Kristen menerima perjanjian lama adalah firman Tuhan. Namun saudara, kita harus mengerti bahwa ritual-ritual dalam perjanjian lama itu menunjuk kepada Yesus Kristus dan karyanya dan sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus. Sehingga saudara, hari ini kita tidak melakukan ritual-ritual itu dan tidak bergantung kepada ritual itu. Karena kenyataan yang sesungguhnya sudah di dalam Kristus. Sehingga Kristus tidak perlu ditambah dengan ritual-ritual itu. Sedangkan saudara, Yudaisme hendak menambahkan apa yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, mari kita berjaga-jaga dengan berpegang kepada Alkitab kita. Sebab di setiap masa selalu ada disebarkan Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Saudara, firman Tuhan berkata begini, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita belajar sesuatu. Saudara, ternyata ada di dunia ini orang menyebutnya Injil, tetapi sebenarnya bukan Injil. Saudara, bagaimana kita tahu itu bukan Injil?
Saudara, firman Tuhan berkata, jikalau Injil itu tidak sesuai dengan apa yang telah diberitakan di dalam Alkitab. Saudara, itu bukan Injil. Saudara, Injil itu adalah apa yang tertulis di dalam Alkitab kita. Saudara, jikalau itu tidak sesuai, maka itu bukan Injil. Bahkan Rasul Paulus berkata, terkutuklah siapapun yang memberitakan Injil yang berbeda daripada Injil yang diberitakan oleh para rasul, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Di dunia ini, saudara, ada banyak yang menyebutkan kata yang sama, tetapi dengan isi yang berbeda. Saudara, banyak hal, saudara. Banyak orang memakai merek-merek tertentu dengan kata yang sama, tetapi sebetulnya berbeda. Saudara, demikian juga dengan Injil. Saudara, banyak orang menyebut Injil-Injil yang lain dengan kata yang sama, tetapi sesungguhnya itu bukan Injil. Saudara, Injil itu adalah kabar baik di dalam Yesus Kristus. Bahwa keselamatan diberikan berdasarkan semata-mata oleh karya Kristus di atas kayu salib. Dan tidak perlu ditambah apapun, saudara. Saudara, dalam Injil-Injil lain, saudara, yang disebut Injil lain adalah bukan Injil. Saudara, semua mengajarkan pengajaran yang berbeda. Yang merendahkan Kristus dan merendahkan karya di atas kayu salib. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita harus menyadari bagaimana kita membedakan Injil yang bukan Injil. Yaitu ketika kita membaca kitab suci kita, membaca Injil dalam Alkitab kita. Saudara, segala sesuatu yang diberitakan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab, itu bukan Injil, saudara. Tetapi hanya ingin mempersamakan diri dengan Injil supaya manusia terkecoh dengan dunia ini. Saudara, ada banyak orang menyebut Injil-Injil lain, tetapi saudara, kitab-kitab Injil lain, saudara, itu diterbitkan atau ditulis tidak sesuai dengan masa abad pertama. Itu ditulis di abad-abad selanjutnya. Dan saudara, di dalam Injil-Injil itu, kebanyakan dipengaruhi ajaran-ajaran gnostik. Dan saudara, hal itu bisa membuat orang-orang di dunia ini terkecoh karena memakai kata yang sama. Saudara, Injil yang disebut Injil adalah segala sesuatu yang diberitakan oleh para rasul di abad pertama yang tercantum di dalam Alkitab. Yang kedua, saudara, mencari kesukaan manusia itu menjadikan kita tidak dapat mengabdi dan melayani kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia, ada kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus memberikan penekanan yang sangat penting bahwa dia tidak mencari kesukaan manusia, tetapi yang dia ingin adalah memperkenankan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Saudara, ini penting bagi seorang Paulus. Karena Tuhan percayakan kepada dia Injil yang murni, yaitu Injil Yesus Kristus. Saudara, jikalau Rasul Paulus hanya ingin menyukakan manusia, maka saudara, melalui Rasul Paulus, Injil dapat diserongkan. Tetapi saudara, Rasul Paulus, dia hanya menyukakan Tuhan. Dia menyampaikan kebenaran sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Sehingga saudara-saudara, orang-orang percaya boleh mengenal Kristus melalui pemberitaannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam hidup kita sebagai orang percaya, jikalau kita hidup untuk menyukakan manusia, engkau tidak akan teguh imanmu. Engkau dan saya cenderung menyimpang. Saudara, manusia seringkali suka apa yang tidak disukai Tuhan. Manusia seringkali suka apa yang sebenarnya bukan kebenaran. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, jikalau engkau dan saya ingin selalu setia mengikut Tuhan, hidupmu dan hidupku harus selalu ingin menyukakan hati Tuhan, apapun kata manusia. Saudara, dengan demikian iman kita teguh, dan saudara tidak perlu khawatir ketika hidupmu dan hidupku menyukakan Tuhan. Saudara, Tuhan adalah kota benteng kita. Dia adalah pembela kita. Dia adalah imam besar kita yang agung, yaitu Yesus Kristus, yang senantiasa menyertai kita. Saudara, menyukakan Tuhan artinya
kita suka akan kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada kita, yaitu dalam kitab suci. Saudara, kebenaran itu tidak berubah, tidak lenyap oleh karena dunia ini. Dan dia harus berdiri terus sebagai kebenaran yang pada akhirnya dunia harus mengakui itu sebuah kebenaran. Saudara, mari kita menghidupi kehidupan sebagai orang Kristen yang menyukakan hati Tuhan. Di situ kita menjadi orang Kristen yang memiliki integritas. Mari kita berdoa. Bapa Surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memeteraikan firman dalam hidup kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh belajar bagaimana kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami juga sadar bahwa kami tidak berjalan sendiri, tapi kami berjalan bersama Tuhan yang menyertai kami, sehingga kami tidak perlu khawatir dan takut dalam hidup kami, untuk hidup bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.